Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlombalah untuk kebaikan, sesungguhnya mensubscribe juga suatu kebaikan. Kisah sedih ini bermula di sebuah rumah yang sangat sederhana di kota suci Madinah, Senin 12 Rabiul Awal 633 Masehi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi, menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang sedang keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma." Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapa dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelejatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apa yang telah disediakan Allah untukku di sisinya." Jibril pun menjawab bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum. Semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku?"
apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Jibril menjawab, saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu. Maka berkatalah Rasulullah, sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku. Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Bercucurlah air mata Fatimah Az-Zahra. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan membisikinya, Engkaulah yang pertama menyusulku. Kemudian tersenyumlah Fatimah mendengar kalimat itu. Lalu Ali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya? Rasulullah menjawab, adapun yang memandikan aku adalah engkau, wahai Ali. Sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya. Dan Jibril membawa hanut minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah dengan lemah lembut. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, wahai Jibril, alangkah pedihnya maut. Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut? Akhirnya ruh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah SAW. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.